Bab 241, Adikku, aku ingin ciuman. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Hahaha, si Fei tertawa gembira saat melihat film lucu. Si Fei tidak menyadari bahwa ketika dia tertawa, dia tanpa sadar mengencangkan V4 ginanya. Hal ini membuat Xiao Tian mengerang. Ketika si Fei mendengar erangannya, dia melihat ke arah Xiao Tian dan terkikik. Apa ini, adik? Apakah vaginaku terlalu ketat untukmu? Apakah terasa enak saat vaginaku meremas penis besarmu? Hehe, Xiao Tian kemudian melingkarkan lengannya di pinggangnya dan mencium sisi kanan lehernya. Iya, senang sekali rasanya menonton TV sambil berhubungan denganmu seperti ini. Aku tidak hanya bisa merasakan hangatnya tubuhmu, tapi aku juga bisa merasakan hangatnya vaginamu. Saya senang mendengarnya. Si Fei sangat senang ketika Xiao Tian terus memuji V4 ginanya. Ketika dia ingat bahwa dia bisa memuaskan orang yang sangat dia cintai, wajahnya tersenyum. Apakah kamu ingin aku menggerakkan pinggangku? Saya akan senang jika Anda melakukan itu, meskipun mereka melakukan S3 kilodetik liar sebelumnya, tetapi Xiao Tian akan menerimanya dengan senyuman di wajahnya jika dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya lagi. Sebenarnya Xiao Tian juga ingin menggerakkan pinggangnya karena dia duduk di pangkuannya dengan K3 maluannya di dalam V4 ginanya karena V4 ginanya terus meremas K3 maluannya dengan liar seolah V4 ginanya ingin menyedot semua sperma yang ada di buah sakarnya. Tiba-tiba aku berubah pikiran. Aku ingin menonton TV sekarang dan tidak ingin menggerakkan pinggulku. Meskipun dia mengatakan itu, tetapi jika Xiao Tian menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah, dia juga akan menggerakkan tubuhnya dengan senang hati karena memberinya kesenangan adalah salah satu kunci untuk meningkatkan statusnya dari simpanan menjadi istri. Karena si Fei terus menggodanya, Xiao Tian memutuskan untuk menggoda punggungnya dengan memainkan payudara dan klitorisnya. Si Fei tidak bisa menahan erangan keras ketika Xiao Tian tiba-tiba mengusap klitoris dan putingnya. Tapi dia tidak melakukan apapun dan hanya mengerang. Dia tahu hal seperti ini akan terjadi padanya baik dia menggodanya atau tidak. Tentu saja si Fei sangat senang dengan hal ini karena tujuan utamanya adalah membuatnya kecanduan pada tubuhnya. Ini juga alasan mengapa dia duduk di pangkuannya dengan K3 maluannya di dalam V4 ginanya. Si Fei ingin membuat K3 maluannya terbiasa dengan V4 ginanya yang ketat hingga ia merasa kosong saat K3 maluannya tidak ada di dalam V4 ginanya. Adikku, aku ingin ciuman. Padahal mereka baru saja melakukan hubungan S3 kilodetik liar dan masih nyambung, namun mereka hanya berciuman beberapa kali sejak dia berada di apartemennya. Dia hanya menciumnya saat mereka mandi tadi. Meskipun Xiao Tian juga ingin menciumnya, tetapi karena dia duduk di pangkuannya dengan punggung menghadap dia, Xiao Tian tidak bisa mencium bibirnya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mencium pipinya. Aku ingin ciuman di bibir. Aku ingin ciuman yang penuh gairah. Meskipun si Fei senang saat Xiao Tian mencium pipinya, tapi yang dia inginkan darinya adalah ciuman di bibirnya. Itu sebabnya dia memintanya untuk menciumnya lagi. Fei, sulit mencium bibirmu dalam posisi ini. Memang benar Xiao Tian bisa mencium bibirnya dalam posisi itu, tapi dia tahu leher mereka akan sakit jika berciuman dengan penuh gairah. Karena si Fei ingin menciumnya dengan penuh gairah, dia berbalik tanpa mengeluarkan K3 maluannya dari V4 ginanya. Xiao Tian dan si Fei mengerang serempak. Alasan Xiao Tian mengerang adalah karena dia merasakan otot-otot V4 ginanya melingkari K3 maluannya. Berbeda dengan saat mereka berhubungan S3 kilodetik karena saat melakukannya, Xiao Tian merasakan V4 ginanya meremas K3 maluannya dengan liar. Si Fei segera menangkupkan wajahnya, dan tanpa mengatakan apapun padanya, dia menempelkan bibir merah muda lembutnya ke bibirnya. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ karena 3 detik setelah dia menciumnya, lidah si Fei mencoba masuk ke mulutnya. Tentu saja Xiao Tian menyambutnya dengan memberikan kesempatan pada lidahnya untuk masuk ke mulutnya karena siapa yang tidak ingin berciuman mesra dengan wanita seperti dia. Dia tidak hanya bisa mencium wangi mulutnya, tapi dia juga bisa merasakan lidah lembutnya menjalin lidahnya dan otot-otot V4 ginanya meremas K3 maluannya pada saat yang bersamaan. Ketika si Fei merasakan K3 maluannya, yang ada di dalam V4 ginanya, berdenyut sendiri lagi, dia tahu bahwa api nafsu mulai menyebar di tubuhnya. Menyadari hal ini, si Fei tahu bahwa cepat atau lambat, Xiao Tian akan menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah lagi.
Dan dugaannya benar ketika Xiao Tian tiba-tiba meletakkan tangannya di pinggangnya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan menggerakkan tubuhnya, si Fei terus menciumnya seolah dia tidak bisa hidup tanpa menciumnya. Kali ini, Xiao Tian membiarkannya mendominasi ciuman itu karena dia ingin melakukan hal lain. Dan setelah meletakkan tangannya di pinggangnya, Xiao Tian mulai menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah. Karena si Fei sedang menciumnya, erangannya tidak jelas. Dia tidak ingin berhenti menciumnya meskipun Xiao Tian terus menggerakkan tubuhnya. Namun, itu hanya berlangsung sekitar 15 detik sebelum akhirnya, bibir merah jambu seksinya terbuka dan erangan lembut keluar dari mulut kecilnya. Xiao Tian tersenyum saat melihat ekspresinya yang mempesona. Fei, karena kamu terus menggodaku, aku akan terus menidurimu sampai kamu memohon maaf. Kalau kamu mau, kamu boleh terus meniduriku sampai aku pingsan juga. Tubuhku adalah milikmu. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau dengan tubuhku. Sambil mengerang, si Fei masih mencoba menjawabnya. Dia tidak keberatan jika dia ingin berhubungan seks dengannya sampai dia pingsan karena dia suka berhubungan seks dengannya. Karena dengan itu, dia tidak hanya bisa merasakan nikmatnya berhubungan S3 kilodetik dengannya, tapi dia juga bisa membuatnya ketagihan dengan tubuhnya, atau yang lebih berharga, pada V4 ginanya. Baginya, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu, jadi tentu saja dia akan menerimanya dengan senang hati jika dia ingin terus berhubungan S3 kilodetik dengannya. Sambil masih menangkup wajahnya, si Fei membiarkan Xiao Tian mengendalikan tubuhnya karena yang ingin dia lakukan hanyalah mengerang dan melihat wajah tampannya. Sambil menatap mata hitamnya, si Fei mengeluarkan banyak erangan menggoda seolah dia ingin membuatnya lebih terangsang. Dan seolah-olah Dewi Nafsu sedang mendukungnya, Xiao Tian menjadi semakin terangsang saat melihat ekspresi cabul di wajahnya dan mendengar erangan seksinya. Karena alasan ini, Xiao Tian menggerakkan tubuhnya semakin cepat. Setiap kali Xiao Tian memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 ginanya, si Fei mengeluarkan erangan lembut. Mereka terus berhubungan selama beberapa menit hingga akhirnya si Fei telah mencapai batasnya. Aku coming. Ketika Xiao Tian tahu bahwa dia sedang mengalami orgasme, dia berhenti menggerakkan tubuhnya. Tubuh si Fei mulai bergerak-gerak setelah mengalami orgasme. Kemudian dia melingkarkan lengannya di lehernya dan meletakkan kepalanya di bahu kanannya. Seperti yang diharapkan dari kekasihku, kamu sungguh luar biasa, dan tentu saja, penismu juga. Ketika si Fei merasa bahwa dia siap untuk berhubungan seks lagi, dia menangkupkan wajahnya dan menatap matanya. Aku siap, kamu bisa pindah lagi, sekarang. Karena dalam posisi itu, dia tidak bisa bergerak bebas, Xiao Tian membaringkannya di sofa. Aku akan pindah lagi sekarang. Ya, si Fei menganggukkan kepalanya. Seperti sebelumnya, Xiao Tian memulai dengan menggerakkan pinggangnya tidak terlalu cepat atau lambat. Ia ingin menikmati sensasi otot-otot vaginanya yang melingkari K3 maluannya. Licin. Meskipun Xiao Tian tidak menusukkan K3 maluannya dengan cepat, namun karena V4 ginanya sangat basah, suara K3 maluannya melebarkan V4 ginanya terdengar di telinga mereka. Saat dia memasukkan kemaluannya ke dalam vaginanya, dia menatapnya dan berkata, Fei, bisakah kamu mendengarnya? Ya, aku bisa mendengarnya. Meskipun Xiao Tian tidak menjelaskannya dengan jelas, si Fei mengerti apa yang dia maksud. Suara penismu yang melebarkan vaginaku ke dalam bentuk penismu itu indah, bukan? Ya, itu suara terindah yang pernah kudengar. Xiao Tian langsung menjawab. Si Fei tiba-tiba teringat bahwa jika dia merekam aktivitas seks mereka, dia bisa menggunakannya untuk menyenangkan dirinya sendiri di masa depan. Untuk alasan ini, si Fei mengambil smartphone-nya dan mulai merekam aktivitas seks mereka. Ketika Xiao Tian melihatnya memegang smartphone, dia penasaran dengan apa yang ingin dia lakukan dengan ponsel itu. Mengapa kamu bermain-main dengan ponsel pintarmu saat berhubungan seks? Aku sedang merekam aktivitas seks kita sekarang, jadi ketika aku merasa terangsang, dan kamu tidak bisa berhubungan seks denganku di masa depan, aku bisa menggunakan rekaman ini untuk menyenangkan diriku sendiri. Si Fei memberinya jawaban yang jujur. Kata-katanya sangat mengejutkan Xiao Tian.
Dia tidak menyangka itu si Fei akan melakukan hal seperti itu. Xiao Tian berhenti menggerakkan pinggangnya dan mencubit hidungnya. Hehe, jadi, majikanku seorang wanita yang horny, ya. Ya, kamu benar, aku memang wanita yang horny. Si Fei berbicara dan berhenti sejenak sebelum akhirnya, dia melanjutkan, kamu dan penis besarmu adalah orang-orang yang membuatku seperti ini, jadi pastikan untuk mengambil tanggung jawab dan lebih sering berhubungan S3 kilo detik denganku, sering kali di masa depan. Tentu saja, saya akan melakukan itu di masa depan karena saya senang berhubungan seks dengan wanita seksi seperti Anda. Karena kamu merekam aktivitas seks kita, aku harus melakukan yang terbaik untuk memberimu materi terbaik untuk melakukan masturbasi. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mulai menggerakkan pinggangnya lagi. Tapi kali ini, dia menusukkan ketiga maluannya dengan cepat. Karena ayam Xiao Tian terus mengenai rahimnya, itu membuatnya sangat senang. Pikirannya langsung tertuju pada awan 9 dan smartphone yang ada di tangan kanannya jatuh ke sofa. Saat dia memasukkan ketiga maluannya ke dalam V4 Gina ketat si Fei, Xiao Tian mengambil ponsel cerdasnya dan meletakkannya di atas perutnya yang rata. Karena dengan ini, smartphone-nya tidak hanya mampu merekam erangan mereka, tapi juga bisa merekam suara penis besarnya yang melebarkannya yang basah dan kencang. Luar biasa. Rasanya enak. Penismu yang terbaik, adikku. Si Fei mengeluarkan banyak erangan sambil mencoba memberitahunya apa yang dia lakukan, sedang merasakan. Mereka terus berhubungan seks selama beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti karena sudah beberapa kali melakukan cum. Apakah kamu masih merekam ini? Xiao Tian, yang sedang beristirahat di atas tubuhnya dengan ketiga maluannya masih di dalam V4 Ginanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, si Fei, yang memegang smartphone di tangan kirinya, menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di benaknya. Adik, jilat putingku dan lihat ke kamera. Xiao Tian tidak menyangka dia ingin memotretnya dengan lidah di putingnya. Karena dia tidak ingin mengecewakannya, Xiao Tian melakukan apa yang diperintahkan. Klik, suara kamera terdengar di telinga mereka. Si Fei tidak bisa menahan senyum bahagia saat melihat foto itu. Tapi dia tidak puas hanya dengan mengambil satu foto, jadi dia ingin memotret pria itu sedang melakukan sesuatu lagi. Adik, sekarang cium bibirku sambil menatap mataku. Xiao Tian kemudian menempelkan bibirnya ke bibirnya dan menatap mata indahnya. Setelah mengambil foto, wajah si Fei tersenyum lembut saat melihat foto itu. Gambarannya begitu sempurna, dan mereka seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Sekarang, berpura-puralah tidur di dadaku. Dan seperti sebelumnya, Xiao Tian melakukan apa yang diperintahkan. Sempurna, si Fei menganggukkan kepalanya saat dia melihat foto Xiao Tian yang berpura-pura tidur di atas dadanya. Apa yang kamu ingin aku lakukan selanjutnya? Xiao Tian bertanya. Si Fei menyentuh dagunya dan mulai memikirkannya. Ketika dia menemukan ide bagus, dia menatapnya dan berkata dengan gembira. Keluarkan penismu dari vaginaku dan jilat. Fei, itu karena dia beberapa kali melakukan cum di dalam vaginanya. Xiao Tian tidak ingin menjilat vaginanya karena dia tidak ingin mencicipi spermanya. Adik, kamu tidak mau. Ketika si Fei menyadari bahwa Xiao Tian sepertinya tidak ingin menjilat V4 ginanya, sedikit kesedihan tiba-tiba muncul di wajahnya. Saat ini, dia belum menyadari alasan mengapa dia tidak ingin menjilat V4 ginanya. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi wajahnya, dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkannya, karena dia tidak ingin membuatnya sedih. Namun, karena dia tidak ingin mencicipi spermanya, Xiao Tian hanya menjilat klitorisnya sambil melihat ke kamera. Si Fei senang saat Xiao Tian mengabulkan keinginannya. Tanpa menunggu sedetik pun, dia memotretnya dengan lidah menjilati klitorisnya. Adik, kirimkan aku foto yang kamu ambil dengan ponselmu sebelumnya. Xiao Tian merasa sulit mempercayai apa yang dia dengar. Dia tidak menyangka si Fei menginginkan foto dirinya dengan sperma di lubang pantat dan V4 ginanya. Wajar jika dia ingin memotret dirinya sedang melakukan sesuatu yang tidak senonoh, tapi melihat foto dirinya dengan ekspresi nakal adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia mengerti. Namun meski begitu, Xiao Tian tetap mengirimkan foto dirinya ke ponsel cerdasnya. Wah, aku benar-benar seperti pelacur di foto. Si Fei berkata ketika dia melihat foto-foto itu. Dalam gambar, sperma putih Xiao Tian keluar dari V4 ginanya.
Ditambah dengan ekspresi cabul di wajahnya, si Fei memang terlihat seperti pelacur. Ya, kamu pelacur. Pelacur pribadiku. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium keningnya sebelum tersenyum. Setelah si Fei melihat semua fotonya, dia meletakkan smartphone-nya di atas meja dan berkata, sekarang masukkan penismu ke dalam vaginaku lagi. Mari kita bicara sambil terhubung. Terserah yang Anda inginkan, Nyonya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 ginanya lagi sebelum akhirnya, dia bersantai di atas tubuhnya. Si Fei segera membelai rambutnya dan berkata, terima kasih telah menghabiskan waktu bersamaku, adik. Xiao Tian kemudian menatapnya dan menjawab, terima kasih banyak telah memuaskanku, Nyonyaku Yang Yi. Setelah dia mengatakan itu, mereka tertawa bahagia. Mereka berbicara selama beberapa jam sebelum akhirnya Xiao Tian kembali ke rumah. Tentu saja, dia menciumnya dengan penuh gairah sebelum pulang. Setelah Xiao Tian sampai di rumah, dia sedikit kecewa karena tidak melihat ibu dan bibinya di ruang tamu. Sekarang sudah pukul 23.58, jadi mungkin mereka sedang tidur. Karena dia mengira ibu dan bibinya sedang tidur, Xiao Tian menuju ke kamarnya. Dia langsung tidur karena tidak ada kegiatan lagi. Keesokan paginya, Ye Xueyin yang baru saja bangun tidur bergegas menuju kamar putranya. Dia terkikik bahagia saat melihat putranya tertidur lelap. Karena tadi malam dia tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya, Ye Xueyin langsung tengkurap di atas tubuhnya. Xiao Tian yang sedang tidur perlahan membuka matanya saat merasakan seseorang terbaring di tubuhnya. Wajahnya menyunggingkan senyuman saat mengetahui ibunya terbaring di atas tubuhnya. Xueyin, apakah kamu ingin tidur denganku? Ya, ibu ingin tidur denganmu. Ye Xueyin membuat lingkaran di dadanya dengan jari telunjuk kirinya. Ayo kembali tidur. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa saat itu masih pukul 5, dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menutup matanya lagi. Detik berganti menit, dan beberapa menit telah berlalu sejak ibunya tidur di atas tubuhnya. Xiao Tian membuka kembali matanya saat dia merasakan seseorang memeluk lengan kanannya. Sekali lagi senyuman lembut tersungging di wajahnya saat melihat bibinya tidur miring ke kanan sambil merangkul lengan kanannya. Yah, mungkin karena mereka selalu tidur di kamarku. Xiao Tian terkejut ketika bibinya tiba-tiba tidur di kamarnya. Namun mengetahui kelakuan ibunya, wajar jika dia bangun dan bergegas menuju kamarnya agar bisa tidur bersamanya. Namun, Xiao Tian tidak menyangka bibinya akan melakukan hal yang sama seperti ibunya. Biasanya Ye Qingyu akan langsung menuju dapur setelah bangun tidur karena dialah yang selalu memasakkan sarapan untuk mereka. Tentu saja, Xiao Tian senang dengan ini. Setelah melihat wajah bibinya yang tertidur, Xiao Tian mencium keningnya sebelum kembali tidur. Saat itu, mereka sedang tertidur lelap seolah beban di pundak mereka terangkat. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 5.30, dan Xiao Tian tiba-tiba terbangun. Xiao Tian sedikit terkejut saat dia tidak melihat ibunya di atas tubuhnya. Namun, ketika dia mendengar seseorang memasak di dapur, dia tahu bahwa ibunya sedang memasak sarapan. Xiao Tian sulit percaya bahwa bibinya masih tidur miring ke kanannya. Biasanya, dialah orang pertama yang memasak sarapan. Sebelumnya, Xiao Tian mengira bibinya juga memasak sarapan bersama ibunya, tapi dia salah. Bukan saja dia tidak memasak sarapan, tapi dia masih tidur sambil memeluk lengan kanannya. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian memandangi wajah bibinya yang tertidur. Namun, karena Xiao Tian terus menoleh ke arah bibinya, dia merasakan sakit di lehernya. Xiao Tian melepaskan lengan kanannya dari pelukan bibinya dengan hati-hati karena dia ingin berbaring miring agar dia bisa terus memandangi wajah bibinya yang tertidur. Tapi begitu Xiao Tian melepaskan tangannya, Ye Qingyu tiba-tiba terbangun. Wajah Xiao Tian tersenyum lembut dan berkata, "Selamat pagi, sayang." "Selamat pagi, suamiku." Ye Qingyu menjawab sambil tersenyum. Meskipun Xiao Tian tidak tahu kenapa bibinya tiba-tiba memanggilnya suami, Xiao Tian sangat senang. Ulangi itu, karena ini pertama kalinya bibinya memanggilnya suami, Xiao Tian ingin mendengarnya lagi untuk memastikan dia tidak salah dengar kata-kata yang baru saja diucapkannya. Setelah melihat ekspresi wajah keponakannya, Ye Qingyu terkikik sebelum akhirnya mencium bibirnya. "Selamat pagi, suamiku." Brengsek, dia sangat manis jika bersikap seperti ini. Itulah kata-kata yang muncul di benaknya saat melihat tingkah bibinya.
Kemudian Xiao Tian berbaring miring dan menatap bibi ini dengan senyuman di wajahnya. Tadi bibinya tiba-tiba tidur di kamarnya, dan kini dia juga tiba-tiba memanggilnya suami. Xiao Tian tidak bisa menggambarkan kebahagiaan di hatinya dengan kata-kata. Dia tiba-tiba merasa bisa melakukan apa saja hari ini. Sambil menghadapnya, Xiao Tian mengaitkan anggota tubuhnya ke anggota tubuhnya dan berkata, "Aku mencintaimu, King Yu." Hehe, Ye King Yu terkikik dan menutup mulutnya. "Apakah kamu mengatakan itu karena aku baru saja memanggilmu suami?" Meskipun perilaku Ye King Yu terlihat seperti sedang mengolok-oloknya, tapi di dalam hatinya, dia sangat senang. Itu hanya 4 kata sederhana, tetapi 4 kata sederhana itu sangat berarti baginya, terutama ketika dia mendengarnya di pagi hari setelah bangun tidur. Memang benar alasan Xiao Tian tiba-tiba mengatakan itu adalah karena dia memanggilnya suami. Tapi tentu saja, Xiao Tian tidak akan mengatakan itu karena jika dia melakukannya, dia takut dia akan berpikir bahwa dia hanya mencintainya ketika dia memanggilnya suami. Tentu saja tidak, itu karena kamu adalah hidupku. Tanpamu, aku akan menjadi orang yang hancur. Xiao Tian menghentikan kata-katanya saat melihat bibinya terkikik. Ye King Yu mencubit hidungnya dan berkata, "Ini bahkan belum jam 6, dan kamu sudah mencoba merayuku." "King Yu, kamu salah paham." Xiao Tian menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mencoba merayumu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." "Ah, benarkah?" Ye King Yu pura-pura terkejut dengan kata-katanya. Xiao Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan bibinya untuk menunjukkan padanya bahwa cintanya padanya adalah nyata. "Bisakah kamu mengambil cuti hari ini?" "Mengapa?" Ye King Yu penasaran mengapa keponakannya tiba-tiba ingin dia mengambil cuti. Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. "Hehe, apakah kamu ingin menghabiskan waktu bersama bibi cantikmu?" Karena Ye King Yu menggodanya sebelumnya, Xiao Tian ingin menggodanya kembali, dan dia pikir ini saat yang tepat untuk melakukan itu. "Ya, kamu benar, itu karena aku ingin." Xiao Tian berbicara dan berhenti selama 3 detik sebelum akhirnya, dia melanjutkan, "Berhubungan seks denganmu sepanjang hari." Senyuman membeku di wajah Ye King Yu. Dia merasa sulit mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Dia baik-baik saja jika dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya saat itu atau setelah bekerja. Namun, berhubungan S3 kilodetik dengannya sepanjang hari adalah sesuatu yang perlu dia pikirkan dengan hati-hati. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia takut dengan apa yang akan terjadi padanya jika dia berhubungan seks dengan keponakannya sepanjang hari. Yang pasti akan terjadi pada dirinya adalah vaginanya akan terasa perih, dan dia tidak bisa berjalan dengan baik setelah berhubungan seks. Namun dia tidak ingin mengecewakan keponakannya karena dia tahu bahwa sebagai kekasihnya, dia juga mempunyai tanggung jawab untuk memuaskannya di ranjang. Karena alasan ini, perasaan rumit terlihat di wajahnya. Xiao Tian tidak bisa menahan tawa saat melihat ekspresi wajahnya. Dia tidak menyangka kalau bibinya akan menganggap serius perkataannya. "Hahaha, King Yu, kamu harus melihat wajahmu di cermin." "Aku bercanda loh, hahaha." Ketika Ye King Yu tahu bahwa Xiao Tian hanya menggodanya, dia memukul dadanya dan berkata, "Bully." "Hehehe," Xiao Tian tertawa bahagia. "Karena kamu menggodaku tadi, aku tidak akan membiarkanmu menciumku atau memanggilmu suami lagi." "Oh, aku juga tidak akan berhubungan S3 kilodetik denganmu." Ye King Yu ingin tahu apa yang akan dia katakan setelah mendengar kata-katanya. Karena dia menggodanya sebelumnya, dia memutuskan untuk mengatakan itu sebagai hukuman untuknya. Meskipun bibinya mengatakan itu, tapi Xiao Tian percaya bahwa jika dia ingin menciumnya atau berhubungan seks dengannya, dia tidak akan menolaknya. Tiba-tiba sebuah ide menarik untuk meningkatkan citra baiknya muncul di benaknya. Dengan gagasan ini, Xiao Tian memandangnya dengan penuh kasih dan berkata dengan suara lembut penuh kasih. "Selama aku bisa berada di sisimu, aku tidak akan keberatan jika kamu tidak membiarkan aku menciummu atau berhubungan seks denganmu. Bagiku, selama aku bisa berada di sisimu, itu sudah cukup." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian tertawa keras di kepalanya. Dia tidak hanya bisa menceritakan perasaannya terhadapnya, tapi dia juga bisa meningkatkan citra baiknya di hatinya. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Wajahnya yang penuh kasih dan suaranya yang lembut membuat Ye King Yu tertegun selama beberapa detik. Dia menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari melihat ekspresi wajahnya dan mendengar suaranya yang penuh kasih, Ye King Yu yakin bahwa kata-kata itu datang dari lubuk hatinya.
Tanpa disadari, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Lalu dia mencium keningnya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan bersama selamanya. Seperti yang diharapkan dari diriku sendiri, aku memang seorang pembunuh wanita." Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dirinya sendiri setelah mendengar kata-katanya. Saat Xiao Tian dan Ye Qingyu sedang bersenang-senang, Ye Xueyin tiba-tiba memasuki kamarnya. "Aku juga ingin bermesraan dengan Tian." Awalnya, Ye Xueyin ingin memberitahu mereka bahwa sarapan sudah siap, tetapi ketika dia melihat mereka bersenang-senang, dia tiba-tiba ingin bergabung juga. Mendengar perkataan ibunya, Xiao Tian berbalik dan berkata, "Ibu, apakah sarapan sudah siap?" "Tidak." Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Xiao Tian kemudian mengembalikan perhatiannya pada bibinya dan tersenyum. "Qingyu, ayo sarapan." "Baiklah." Ye Xueyin lalu turun dari tempat tidur. Namun, saat Xiao Tian dan Ye Qingyu hendak menuju ke ruang makan, Ye Xueyin mengulurkan tangannya dan berkata, "Tian, bawa aku ke ruang makan." Xiao Tian dan Ye Qingyu menghentikan langkah mereka dan berbalik. Ye Qingyu terkikik saat melihat apa yang dilakukan kakak perempuannya. Sedangkan Xiao Tian sebaliknya langsung menggendong ibunya. "Sekarang, ayo pergi ke ruang makan." Ye Xueyin melingkarkan lengan panjangnya yang ramping di leher putranya dan tersenyum bahagia. Meskipun dia tahu bahwa putranya akan mengabulkan keinginannya, tetapi ketika dia benar-benar melakukan apa yang diinginkannya, Ye Xueyin sangat bahagia. "Kakak, kamu terlihat seperti anak kecil sekarang." Ketika Ye Qingyu melihat tingkah kakak perempuannya, dia memutuskan untuk menggoda kakak perempuannya. "Kalau sekarang kamu pakai baju anak-anak, aku yakin semua orang akan menganggapmu masih kecil." "Hehe, aku tidak peduli." Minggu, Ye Xueyin menjulurkan lidah merah mudanya ke arah adik perempuannya. Meskipun adik perempuannya mengatakan itu, dia tidak marah pada adik perempuannya. "Seorang anak yang memiliki tubuh dewasa." Xiao Tian berkata tiba-tiba. Mendengar perkataan putranya, Ye Xueyin memukul bahunya dan berkata, "Tian, kamu tidak boleh menggangguku, atau aku tidak akan membiarkanmu menciumku atau berhubungan seks denganku nanti." Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak ketika dia teringat bahwa ibunya mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan bibinya. Ketika Ye Xueyin tahu bahwa putranya tidak menggodanya lagi, dia tersenyum dan berkata, "Bagus, bagus. Karena kamu anak yang baik, saya akan membiarkan kamu berhubungan S3 kilodetik dengan saya setelah sarapan." "Apakah kamu senang mendengarnya?" Xiao Tian kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal seperti itu. "Katakan saja jika kamu ingin berhubungan S3 kilodetik denganku, Bu." Itulah kata-kata yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika Ye Xueyin mengetahui Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya, dia langsung berkata, "Ada apa, Tian? Apakah kamu tidak ingin berhubungan S3 kilodetik dengan ibumu?" Ini berbeda dari dugaannya. Karena Xiao Tian selalu mengatakan bahwa dia suka berhubungan S3 kilodetik dengannya, Ye Xueyin mengira Xiao Tian akan langsung setuju setelah mendengar kata-katanya. Namun, bukan saja dia tidak langsung setuju, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun seolah dia tidak ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya. Setelah mendengar kata-kata ibunya, Xiao Tian tahu bahwa dia harus mengatakan sesuatu padanya, kalau tidak ibunya akan sedih. "Tentu saja aku mau. Aku senang sekali hingga membuatku lupa menjawabmu. Bagaimana aku bisa menolak berhubungan seks dengan wanita cantik sepertimu? Bagus. Ayo berhubungan S3 kilodetik setelah sarapan." Ye Xueyin tersenyum bahagia saat putranya setuju untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya nanti. Pada saat ini, Ye Qingyu menatap kakak perempuannya dengan kaget. Seperti Xiao Tian, dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Memang benar Xiao Tian adalah pacar mereka. Dia hanya tidak menyangka kakak perempuannya akan mengatakan hal seperti itu dengan wajah datar. "Tian, ayo kita ke ruang makan. Ibu lapar," kata Ye Xueyin. "Baiklah." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mulai berjalan menuju ruang makan. Ketika Ye Xueyin melihat adik perempuannya tidak mengikuti mereka, dia langsung berkata, "Qingyu, apa yang kamu lakukan? Ayo sarapan sekarang." Setelah mendengar kata-kata kakak perempuannya, Ye Qingyu tersadar dan menganggukkan kepalanya. Setelah mereka sampai di ruang makan, mereka langsung sarapan. Dan seperti yang diinginkan Ye Xueyin, Xiao Tian dan Ye Xueyin berhubungan seks setelah mereka sarapan.
Mereka bahkan berhubungan S3 kilodetik di ruang makan tanpa mempedulikan perasaan Ye Qingyu. Setelah Xiao Tian dan ibunya berhubungan seks, mereka duduk bersebelahan. Sementara Ye Qingyu, di sisi lain, tersipu dan menundukkan kepalanya. Ye Qingyu tidak menyangka kakak perempuan dan keponakannya akan segera berhubungan seks setelah sarapan. Mereka bahkan tidak mempedulikannya seolah-olah dia adalah udara. Tadi, saat kakak dan keponakannya sedang berhubungan badan, ia ingin keluar dari ruang makan namun suara rintihan mereka berulang kali membuat kakinya tak mampu digerakkan. Dia merasakan kakinya lemas dan tiba-tiba tidak ada kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya. Bukan hanya itu, tapi entah kenapa, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mereka. Dia merasa semakin malu saat menyadari celana dalamnya basah. Meskipun Ye Qingyu masih mengenakan pakaian, dia tetap menutupi area pribadinya dengan tangannya karena dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia basah hanya karena melihat mereka berhubungan. Xiao Tian, yang melihat ekspresi wajah bibinya, mulai menyeringai. Sebelumnya, alasan dia mengabaikan bibinya dan terus meniduri ibunya adalah karena dia ingin bibinya merasa terangsang dan berhasrat untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya. Dan ketika Xiao Tian melihat bibinya terus menutupi tempat pribadinya, dia tahu bahwa bibinya sedang terangsang. Dia bahkan yakin celana dalamnya sudah basah. Karena Xiao Tian masih telanjang dan K3 maluannya masih keras, Ye Qingyu mau tidak mau terus mencuri pandang ke K3 maluannya. Dan ketika dia melihat K3 maluannya berdenyut berulang kali, dia menelan ludahnya. Xiao Tian senang saat dia menyadari bibinya terus mencuri pandang ke K3 maluannya. Untuk membuat bibinya merasa lebih terangsang, Xiao Tian memutuskan untuk membuat K3 maluannya berdenyut kencang. Xiao Tian tidak bisa menahan tawa di kepalanya ketika dia melihat bibinya membuka mulut kecilnya. Dia pikir bibinya sangat menggemaskan ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ketika Ye Xueyin melihat ekspresi wajah adik perempuannya, dia tahu bahwa adik perempuannya juga ingin berhubungan S3 kilodetik dengan putranya. Karena alasan ini, dia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati adik perempuannya. Qingyu, jika kamu ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya, kamu bisa melakukannya loh. Kamu tidak perlu menahan diri seperti ini, kakak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya, Ye Qingyu tidak bisa menyelesaikan kata-katanya ketika dia melihat penis keponakannya berdenyut kencang. Meneguk, pemandangan ayam keponakannya berdenyut kencang, membuat Ye Qingyu menelan ludahnya. Aku sudah melihat kemaluannya berkali-kali, tapi kenapa aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari penisnya? Ye Qingyu tiba-tiba merasa seolah ada magnet yang menghubungkan matanya dengan ayam besar keponakannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu merasa malu seperti ini karena kita adalah kekasihnya. Ye Xueyin menyeret adik perempuannya lebih dekat ke arah putranya. Dan ketika mereka berada di sisi kanannya, Ye Xueyin mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah K3 maluan putranya. Lihat kemaluannya, denyutnya kencang. Kalau mau, kamu bisa segera memasukkan kemaluannya ke dalam vaginamu karena kemaluannya sudah ereksi. Kata-kata Ye Xueyin membuat Ye Qingyu tidak bisa menahan diri lagi. Ye Qingyu menganggap apa yang dikatakan kakak perempuannya itu benar. Dia adalah kekasihnya, jadi jika dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya, dia bisa langsung memintanya atau langsung melakukannya. Xiao Tian tidak menyangka ibunya akan membantunya membujuk bibinya untuk berhubungan seks dengannya. Sebenarnya dia punya caranya sendiri, tapi karena ibunya membantunya, Xiao Tian memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa seolah-olah dia tidak tahu kalau bibi dan ibunya sedang melihat dan membicarakan K3 maluannya. Buruan buka celana dalammu. Setelah itu, masukkan penis besar itu ke dalam vaginamu. Berhubungan S3 kilodetik dengannya di pagi hari rasanya menyenangkan, loh. Ye Xueyin terus membujuk adik perempuannya untuk berhubungan seks dengan putranya seolah-olah Xiao Tian membayarnya untuk melakukan itu. Ye Qingyu tidak berkata apa-apa dan hanya menatap kakak perempuannya sebelum mengarahkan pandangannya ke arah penis keponakannya. Jantung Ye Qingyu berdetak lebih cepat, dan dia juga mulai bernapas dengan berat. Karena tak mampu menahannya lagi, ditambah dengan pemandangan penis besar keponakannya yang berdenyut berulang kali, membuat Ye Qingyu memutuskan untuk melepas celana dalamnya dan berhubungan S3 kilodetik dengannya. Setelah melepas celana dalamnya, Ye Qingyu tidak mau repot melepas roknya karena mereka bisa berhubungan S3 kilodetik dengan dia yang masih mengenakan rok. Ketika Ye Qingyu meraih K3 maluannya yang sedang ereksi dan meletakkannya di pintu masuk V4 ginanya, Xiao Tian berpura-pura terkejut.
Bibi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin berhubungan S3 kilodetik denganku? Setelah mengatakan itu, Xiao Tian diam-diam mengacungkan jempol kepada ibunya sebagai tanda bahwa dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membujuk adik perempuannya untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya. Dengan senyuman di wajahnya, Ye Xueyin juga mengacungkannya. Dia tinggal di ruang makan karena dia ingin melihat putranya berhubungan seks dengan adik perempuannya. Bibi, Ye Qingyu terlalu malu untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Bahkan butuh beberapa detik baginya untuk menyelesaikan kata-katanya, ingin berhubungan S3 kilodetik denganmu. Baiklah, ayo berhubungan S3 kilodetik, tentu saja Xiao Tian setuju untuk berhubungan seks dengannya, karena itu adalah niatnya sejak awal. Setelah Ye Qingyu menempatkan K3 maluan keponakannya di lubang V4 ginanya, dia menurunkan tubuhnya perlahan. Ah! Ye Qingyu berteriak menggoda saat dia merasakan ayam keponakannya memasuki V4 ginanya. Setelah semua batangnya ada di dalam V4 ginanya, Ye Qingyu tidak segera menggerakkan pinggangnya, sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di lehernya seolah dia ingin merasakan kehangatan tubuhnya saat terhubung dengannya. Apakah kamu ingin aku menggerakkan tubuhmu, Bibi? Xiao Tian mengira bibinya akan segera menggerakkan tubuhnya karena dia tahu dia sudah terangsang. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia hanya melingkarkan lengannya di lehernya setelah memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 ginanya. Tunggu, Ye Qingyu langsung menjawab, Bibi akan menggerakkan tubuhnya sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu mulai menggerakkan pinggangnya. Sambil masih melingkarkan lengannya yang panjang dan ramping di leher keponakannya, Ye Qingyu memulai dengan menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah secara perlahan. Saat ini, Xiao Tian tidak melakukan apa-apa dan hanya memeluk punggungnya karena dia ingin menikmati sensasi K3 maluannya diremas oleh V4 gina bibinya. Ye Xueyin, sebaliknya, mulai merasa terangsang lagi saat melihat putra dan adik perempuannya berhubungan S3 kilodetik di depannya. Karena alasan ini, dia bergerak ke sisi kiri Xiao Tian dan mencium bibirnya. Karena ibunya masih telanjang, Xiao Tian langsung meremas payudara kanannya saat dia menciumnya dengan penuh gairah. Meskipun putranya sedang memainkan payudaranya, Ye Xueyin terus menciumnya dengan lapar. Kenikmatan yang ia rasakan saat ibunya menciumnya dengan mesra dan kemaluannya diremas oleh vagina bibinya, adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan dua wanita cantik yang memberinya kesenangan pada saat yang sama, Xiao Tian merasa seperti berada di surga. Karena Xiao Tian tahu bahwa V4 gina ibunya masih basah, dia berhenti memainkan payudaranya dan memasukkan jari tengah dan telunjuknya ke dalam V4 ginanya. Hal ini membuat Ye Xueyin menghentikan ciumannya dan mengeluarkan erangan menggoda. Namun, tidak lama setelah itu, Ye Xueyin tanpa sadar mulai menggerakkan pinggangnya seolah ingin dia memasukkan jarinya lebih dalam ke dalam V4 ginanya. Xiao Tian merasa seperti mendengar lagu terindah saat erangan lembut ibu dan bibinya masuk ke telinganya. Mereka berhubungan seks sekitar setengah jam sebelum akhirnya berhenti karena Ye Qingyu dan Ye Xueyin harus berangkat kerja. Setelah mandi, Xiao Tian memutuskan untuk mengunjungi Liu Ning karena dia harus berpura-pura menjadi teman baiknya. Dan seperti yang dia lakukan saat mengunjunginya terakhir kali, Xiao Tian membawa sekeranjang buah sebelum pergi ke rumah sakit. Nona Liu, saya datang mengunjungi Anda. Xiao Tian meletakkan keranjang buah di atas meja dan duduk di kursi. Liu Ning, yang sedang melihat orang-orang melalui jendela, menoleh ke arah Xiao Tian dan berkata, Xiao Tian, kamu datang mengunjungiku lagi. Suasana hati Liu Ning tiba-tiba menjadi cerah saat Xiao Tian mengunjunginya lagi. Karena alasan ini, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Tidak, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Apa yang kamu lihat? Liu Ning mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah seorang pria dan wanita muda yang sedang berbicara dengan gembira dan menjawab, mereka. Apakah mereka sepasang kekasih? Ketika Xiao Tian melihat mereka, dia tiba-tiba mengira bahwa mereka adalah sepasang kekasih karena pemuda itu memperlakukan wanita muda itu dengan baik seolah-olah dia adalah satu-satunya wanita di dunia. Saat ini, Xiao Tian mengerti bahwa Liu Ning pasti iri pada mereka. Nona Liu, apakah Anda ingin berjalan-jalan di sekitar rumah sakit? Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, Liu Ning sangat senang ketika Xiao Tian tiba-tiba ingin mengajaknya jalan-jalan. Baiklah, Liu Ning merasa bosan berada di kamar pasien sepanjang hari. Itu sebabnya dia langsung setuju. Kemudian Xiao Tian dan Liu Ning keluar dari kamar pasien dan menuju taman penyembuhan rumah sakit.
Mereka memutuskan untuk istirahat ketika melihat bangku kayu di bawah pohon. Nona Liu, saya telah memenuhi janji saya. Xiao Tian, yang duduk di sisi kirinya, berkata. Terima kasih, Xiao Tian, meskipun dia tidak tahu bagaimana Xiao Tian bisa mengeluarkan Dagui dari penjara dengan cepat, dia tidak menanyakannya. Xiao Tian memandangnya dan berkata dengan suara lembut, sebagai hadiah, aku ingin kamu menepati janjimu juga. Kamu bisa melakukannya, kan? Aku akan menepati kata-kataku. Liu Ning berkata sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian Xiao Tian dan Liu Ning berbicara selama beberapa menit sebelum akhirnya Xiao Tian membawanya ke kamarnya lagi dan pergi ke kampus. Setelah Xiao Tian menyelesaikan semua kelasnya, dia langsung pulang. Tante, Xiao Tian terkejut saat melihat bibinya di ruang tamu. Ini masih jam 12.30 siang. Kenapa dia ada di rumah? Apakah perusahaan libur hari ini? Xiao Tian berpikir dalam hati. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian duduk di sisi kanannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi, apakah perusahaan libur hari ini? Awalnya, Xiao Tian hanya ingin berganti pakaian sebelum berangkat ke perusahaannya untuk bekerja. Namun, ketika dia mengetahui bibinya ada di rumah, dia memutuskan untuk tidak melakukan itu karena ini adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu berduaan dengannya. Bukankah kamu bilang ingin menghabiskan waktu bersamaku hari ini? Karena Xiao Tian berkata ingin menghabiskan waktu bersamanya pagi ini, Ye Qingyu hanya melakukan pekerjaan penting sebelum meminta izin untuk pulang. Untungnya bosnya memberinya izin, itu sebabnya dia langsung pulang dan menunggunya di rumah. Sebelumnya, dia ingin menelepon Xiao Tian, tetapi karena dia sudah ada di rumah, Ye Qingyu tidak melakukan itu. Xiao Tian tidak menyangka demi dirinya, bibinya mengambil cuti. Hal ini membuat Xiao Tian sangat senang. Terima kasih tante. Xiao Tian mencium pipinya dan tersenyum bahagia. Jadi, kemana kita akan pergi hari ini? Ye Qingtang bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak sekali tempat yang ingin ia kunjungi bersama bibinya, namun tiba-tiba ia teringat akan tempat yang ingin ia kunjungi bersama bibinya sejak beberapa bulan lalu. Ayo ganti baju dulu. Baiklah, karena Xiao Tian tidak ingin memberitahunya, Ye Qingyu memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Kemudian dia bangkit dari sofa dan menuju ke kamarnya. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian juga pergi ke kamarnya. Aku akan menjadikan kencan hari ini sebagai kenangan indah bagi kita berdua. Aku ingin dia percaya bahwa cintaku padanya adalah nyata. Xiao Tian berpikir dalam hati. Namun, setelah Xiao Tian keluar dari kamarnya, tebakannya benar. Bibinya masih di kamarnya, tapi bukannya menghela nafas, Xiao Tian malah tersenyum bahagia. Dia tidak keberatan meski harus menunggu selama 2 jam karena dia bisa menghabiskan waktu berduaan dengannya nanti. Detik berganti menit, dan tanpa disadari, 30 menit telah berlalu sejak Xiao Tian menunggu bibinya di ruang tamu. Xiao Tian sedang menonton TV agar dia tidak bosan menunggu bibinya. Tidak lama setelah itu, Ye Qingyu keluar dari kamarnya. Menyadari hal ini, Xiao Tian menoleh ke arahnya. Seperti yang diharapkan dari kekasihku, dia sangat cantik. Itulah kata-kata yang tiba-tiba muncul di benaknya saat melihat bibinya. Ye Qingyu mengenakan gaun sifon lengan pendek berwarna ungu. Gaun itu sangat pas di tubuhnya hingga membuat siapapun bisa melihat betapa sempurna tubuhnya. Tak hanya itu, kaki indahnya yang panjang hingga lutut juga terlihat. Ditambah dengan tas kecil berwarna putih lucu yang tergantung di tangan kirinya, Ye Qingyu tampak seperti wanita cantik dari keluarga kelas atas. Xiao Tian bangkit dari sofa perlahan dan berjalan ke arahnya. Ketika dia berada di depannya, Xiao Tian menatap matanya dan tersenyum. Qingyu, kamu terlihat sangat cantik dengan gaunmu. Terima kasih. Ye Qingyu senang setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa waktu yang dia habiskan beberapa menit untuk membuatnya tampak cantik di hadapannya tidak sia-sia ketika Xiao Tian memujinya. Ayo pergi. Baiklah. Xiao Tian menjawab sambil memegang tangan kanannya. Tentu saja, Ye Qingyu membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan senyuman indah muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba memegang tangan kanannya. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Xiao Tian langsung melaju menuju Couple Cafe karena ingin mengunjungi Couple Cafe bersama bibinya sejak beberapa bulan lalu. Ye Qingyu segera menatap Xiao Tian saat dia memarkir mobilnya di depan Couple Cafe. Tian, apakah kamu ingin kami masuk ke Couple Cafe itu? Sebelumnya, Ye Qingyu mengira Xiao Tian akan membawanya ke tempat romantis.
Meskipun dia baik-baik saja jika dia ingin masuk ke kapal kafe bersamanya, dia hanya tidak menyangka kalau dia akan memilih tempat seperti itu. King Yu, ayo makan siang dulu. Setelah itu, kita akan pergi ke suatu tempat, untungnya ini masih jam makan siang, jadi dia bisa menggunakannya sebagai alasan. Baiklah, karena Ye King Yu masih belum makan siang, dia menyetujui idenya. Dan seperti ketika dia datang bersama ibunya dan Lin Xingxue, pelayan yang mengenakan pakaian pelayan berjalan ke arah mereka saat mereka memasuki kafe pasangan. Dengan senyuman di wajahnya, pelayan itu berkata, "Selamat datang di kapal kafe. Bisakah kamu membuktikan kepadaku bahwa kalian berdua adalah sepasang kekasih?" Ye King Yu tiba-tiba memiliki ekspresi yang sama seperti Lin Xingxue dan Ye Xueyin ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pelayan. Dia tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu di kapal kafe. Tentu saja, Xiao Tian ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan ciuman mesra dengan bibinya. King Yu, aturannya adalah mencium gairah. Tapi sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh pelayan. Salah satu dari kalian hanya perlu menempelkan bibir kalian ke bibir kekasih kalian. Setelah itu, kalian berdua bisa memilih tempat makannya. Pelayan itu tidak tahu kenapa dia tiba-tiba merasa jika dia tidak membicarakan peraturannya, sesuatu yang besar akan terjadi. Brengsek, Xiao Tian mengutuk dengan kejam di dalam hatinya. Sebelumnya, ia berencana memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan French kiss dengan bibinya. Dia hanya tidak menyangka pelayan itu akan merusak rencananya. Ketika Ye King Yu melihat ekspresi wajahnya, dia tiba-tiba tahu bahwa Xiao Tian ingin memanfaatkan situasi tadi. Untung saja pramusaji segera memberitahunya tentang aturannya. Setelah mengetahui aturannya, Ye King Yu tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Tian ingin menciumnya dengan penuh gairah tadi. Karena alasan ini, Ye King Yu mencubit hidungnya dan berkata, "Jadi, kamu ingin berbohong padaku, ya?" Hehe, Xiao Tian tidak menyangkalnya dan hanya tertawa. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berbisik, "King Yu, bibirmu cantik sekali. Itu membuatku ingin menciummu dengan penuh gairah." Karena Xiao Tian gagal menciumnya dengan penuh gairah, dia memutuskan untuk menggodanya. Dan seperti dugaannya, Ye King Yu segera mencubit pinggangnya setelah mendengar kata-katanya. "Sayang, kamu tidak boleh mencubit pinggangku. Bagaimana jika kekasihmu terluka karenanya?" Meskipun Xiao Tian mengatakan itu, tapi dia tidak mencoba menghentikannya untuk mencubit pinggangnya. "Tetapi itulah yang ingin saya lakukan." Ye King Yu terkikik sambil mencubit pinggangnya lebih keras. "Hai aku." Xiao Tian mengertakkan gigi saat dia merasakan sakit di pinggangnya. "King Yu, aku minta maaf karena ingin membohongimu. Sebagai hukumannya, kamu boleh memegang tanganku, memelukku, atau menciumku." "Ah, kalau kamu mau, kamu bisa melakukan semua itu loh, karena aku akan mengorbankan milikku, tubuhku untuk kekasihku." Tentu saja Xiao Tian memilih untuk mendapatkan hukuman yang bisa menguntungkannya karena dia tidak ingin disakiti olehnya nanti. Ye King Yu kehilangan kata-kata. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Ye King Yu tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan memilih untuk mendapatkan hukuman yang dapat menguntungkannya. "Saya tidak tertarik dengan hal itu." Ye King Yu berkata dan berhenti sejenak sebelum akhirnya, dia melanjutkan, "Aku sangat ingin mencubit telinga, pipi, dan hidungmu. Oh, aku juga ingin memukul dadamu dan menamparkan wajahmu. Kamu akan menerima hukumannya, kanan. Karena kamu mengatakan bahwa kamu akan mengorbankan tubuhmu untukku sebelumnya." Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika bibinya benar-benar melakukan apa yang baru saja dia katakan. Sang pramusaji tak kuasa menahan tawa ketika melihat tingkah sepasang kekasih di hadapannya. Meskipun Xiao Tian jauh lebih muda dari Ye King Yu, mereka tampak seperti sepasang kekasih yang saling jatuh cinta. "Tentu saja, kamu juga bisa melakukan itu karena aku akan melakukan apapun demi kekasihku lo. Meski aku harus mengorbankan tubuhku," lalu Xiao Tian berbisik lagi di telinga kanannya. "Tapi setelah kita sampai di rumah, aku akan membuatmu tidak bisa berjalan besok." Rona merah muncul di wajah Ye King Yu setelah mendengar kata-katanya. Ye King Yu mengerti apa yang dia maksud dengan membuatnya tidak bisa berjalan besok. "Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini." Karena Ye King Yu tidak mau kehilangan muka, dia berpura-pura menjadi kekasih yang baik hati, yang selalu memaafkan semua kesalahan pacarnya. Namun rona merah cantik masih terlihat di wajahnya.
Kekasihku manis sekali. Aku sangat ingin memeluknya sekarang. Itulah kata-kata yang muncul di benaknya saat melihat bibinya tersipu malu. Setelah mereka berciuman, pelayan membawa mereka ke ruang VIP. Ketika Ye Qingyu masuk ke ruang VIP, senyum indah muncul di wajahnya. Aroma bunga membuatnya merasa rileks, dan lampu kuning yang tergantung di dinding tampak begitu indah di matanya. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi wajahnya, dia langsung bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu menyukainya?" "Ya," Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Pelayan segera pergi setelah menuliskan pesanan mereka. Xiao Tian dan Ye Qingyu berbicara selama beberapa menit sebelum akhirnya, pelayan memasuki ruangan dan meletakkan pesanan mereka di atas meja. Sebelumnya, Xiao Tian memesan salad ayam dengan teh lemon, sementara Ye Qingyu meminta seafood garam dan merica dengan teh lemon. "Aku tidak menyangka kamu mengetahui tempat seperti ini." Ye Qingyu, yang duduk di sisi kanannya, berkata, "Ini kafe yang kuberitahu sebelumnya." Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. "Jadi, ini kafenya?" "Iya." Di masa lalu, Xiao Tian memberitahunya bahwa dia datang ke Couple Cafe bersama kakak perempuannya. Dia hanya tidak menyangka dia akan membawanya ke tempat yang sama. Tentu saja, ini membuat Ye Qingyu senang karena, dengan ini, dia tahu bahwa Xiao Tian berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukan mereka secara setara. "Ya," Xiao Tian menganggukkan kepalanya. "Tunggu." Ye Qingyu tiba-tiba teringat tentang peraturan sebelum mereka bisa memasuki ruang VIP. "Jangan bilang padaku, kamu mencium kakak perempuan dengan penuh gairah sebelum memasuki Couple Cafe." Ya, karena Xiao Tian bersama bibinya, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, dia liar sekali loh. Dia bahkan membalas ciumanku dan lupa kalau pelayan itu ada di sebelahnya. "Sayang sekali aku gagal menciummu dengan mesra tadi. Sudah kuduga, kamu memang binatang buas." Ye Qingyu telah menduga bahwa Xiao Tian akan mengatakan hal seperti itu karena dia juga mencoba menciumnya dengan penuh gairah sebelumnya. "Itu aturannya, jadi tidak apa-apa." Xiao Tian mencoba membela diri. Mendengar perkataannya, Ye Qingyu mencubit pipinya dan berkata, "Itu bukan aturannya. Aturannya hanya berciuman secara normal selama beberapa detik, bukan berciuman dengan penuh gairah. Karena tadi kita tidak berciuman dengan penuh gairah. Bagaimana kalau kita melakukannya sekarang?" Ketika Xiao Tian mengatakan ini, dia tidak bersungguh-sungguh karena dia hanya ingin menggodanya. "Saya tidak mau." Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu menoleh ke sisi lain dan terkikik. Tapi yang mengejutkannya, ketika Xiao Tian menghadapkannya, Ye Qingyu tidak mencoba melepaskan tangannya dari wajahnya. Sambil melihat mata abu-abu gelapnya yang indah, Xiao Tian perlahan memiringkan kepalanya ke kanan dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Ketika Ye Qingyu melihat wajahnya semakin dekat ke wajahnya, dia perlahan membuka mulut kecilnya seolah dia siap melakukan ciuman penuh gairah dengannya. Hal ini membuat Xiao Tian tertawa terbahak-bahak. Namun, karena dia ingin menggodanya, ketika jarak antara wajah mereka semakin dekat, dia tidak langsung menciumnya, sebaliknya, dia hanya menatap matanya. Karena Xiao Tian belum menciumnya meskipun dia sudah menunggu beberapa detik dan membuka mulutnya, dia langsung bertanya, "Apakah kamu akan menciumku atau tidak? Jika kamu ingin menciumku, cepat lakukan." "Ya, aku ingin, tapi..." Xiao Tian menoleh ke belakang dan mengusap bibir cantik merah mudanya. "Aku hanya ingin menciummu dengan penuh gairah. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu?" Alih-alih langsung menjawabnya, Ye Qingyu hanya menatap wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena mereka sendirian, dia baik-baik saja jika dia ingin menciumnya dengan penuh gairah, tapi tentu saja, dia tidak ingin mengatakannya. Sambil masih mengusap bibir bawahnya dengan ibu jari kanannya, Xiao Tian bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu ingin melakukan French ciuman dengan kekasihmu?" Dari ekspresi wajahnya, Xiao Tian tahu bahwa dia juga ingin berciuman penuh gairah dengannya, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Itulah mengapa Xiao Tian tidak menciumnya dan hanya mengusap bibir bawahnya karena dia ingin dia mengatakan apa yang diinginkannya. Pada saat ini, Ye Qingyu ragu apakah dia harus memberitahunya apa yang dia inginkan atau tidak. Karena masih bimbang, Ye Qingyu memutuskan untuk menutup matanya sambil tetap membuka mulutnya, memberinya tanda bahwa dia ingin dicium dan siap melakukan ciuman penuh gairah dengannya. Dan karena Xiao Tian masih belum menciumnya meskipun dia telah memberinya tanda bahwa dia sudah siap, dia membuka matanya dan memukul bahunya, pengganggu. "Cepat cium aku, kalau tidak, atau..."
Xiao Tian hampir tidak bisa menahan tawanya saat melihat sikap imutnya. Karena Xiao Tian terus menggodanya, Ye Qingyu tidak senang dan mendorongnya ke bawah, membuatnya terjatuh ke sofa. Tanpa menunggu sedetik pun, dia berbaring di atasnya dan mencium bibirnya. Tindakannya sangat mengejutkan Xiao Tian. Dia tahu bahwa dia juga ingin melakukan ciuman Prancis dengannya, tetapi Xiao Tian tidak menyangka bibinya akan mendorongnya ke bawah sebelum menciumnya. Karena mereka sendirian di ruang VIP, Ye Qingyu menjadi lebih berani dan memasukkan lidah merah muda lembutnya ke dalam mulut Xiao Tian. Tentu saja Xiao Tian menyambutnya dengan gembira. Tapi kali ini, Xiao Tian membiarkannya mendominasi ciuman dan hanya melingkarkan lengannya di pinggangnya. Mereka berciuman dengan lapar selama beberapa detik sebelum akhirnya, Ye Qingyu melepaskan ciumannya. Namun, ketika dia mencoba untuk duduk, Xiao Tian tiba-tiba memeluknya lebih erat, membuatnya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apakah kamu ingin kami tetap dalam posisi ini? Mari kita tetap di posisi ini selama 5 menit. Xiao Tian langsung menjawab, baiklah. Ye Qingyu memutuskan untuk membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian mereka mulai membicarakan banyak hal, dan karena asyik, mereka akhirnya bertahan dalam posisi yang sama selama kurang lebih 15 menit sebelum akhirnya memakan makanan tersebut. Tentu saja, saat mereka sedang menyantap makanan tersebut, Xiao Tian juga memberinya makan dari mulut ke mulut, yang selalu berakhir dengan ciuman mesra. Setelah selesai menyantap makanannya, mereka segera pergi dan melanjutkan kencannya. Setelah mereka pergi, Xiao Tian mulai memikirkan tempat apa yang harus mereka kunjungi selanjutnya. Karena apa yang mereka lakukan sebelumnya hanya menggoda, berciuman dan makan, Xiao Tian berpikir itu tidak cukup untuk membuatnya semakin jatuh cinta padanya. Ia harus membawanya ke tempat yang romantis, tempat yang bisa menghadirkan kenangan tak terlupakan bagi mereka berdua. Setelah berpikir beberapa detik, Xiao Tian tiba-tiba menemukan tempat yang bagus untuk mereka kunjungi. Qingyu, apakah kamu ingin mengunjungi Danau Jinlan? Danau Jinlan. Ye Qingyu memandang Xiao Tian sekitar 5 detik sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, karena Ye Qingyu menyetujui idenya, Xiao Tian segera melaju menuju Danau Jinlan. Setelah berkendara beberapa menit, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Danau Jinlan merupakan danau buatan yang terletak di antara distrik Nanli dan distrik Wanhui. Meskipun Danau Jinlan tidak setenar Sungai Shanghai atau Akuarium Shanghai, namun banyak juga orang yang sering datang ke Danau Jinlan, terutama bersama keluarga karena Danau Jinlan terkenal sebagai tempat menaiki perahu angsa. Danau itu besar dan ada air mancur di tengahnya. Di sekitar danau juga terdapat pepohonan dengan beberapa bangku kayu di bawahnya. Berbeda dengan di Sungai Shanghai, di Danau Jinlan banyak terdapat pedagang kaki lima, sehingga jika pengunjung lapar atau haus bisa langsung membeli makanan atau minuman di pedagang kaki lima tersebut. Meski Xiao Tian ingin naik perahu angsa bersama Ye Qingyu, namun ia ingin menikmati pemandangan di sekitar danau terlebih dahulu. Itu sebabnya dia membawa Ye Qingyu ke bangku kayu dan duduk di atasnya. Oh, banyak orang yang menaiki perahu angsa. Ye Qingyu, yang duduk di sisi kiri Xiao Tian, berkata, apakah kamu ingin naik perahu angsa? Meskipun Xiao Tian berencana untuk menaikinya nanti, namun jika Ye Qingyu ingin segera menaiki perahu angsa, dia akan menuruti keinginannya. Ayo kita lakukan nanti, seperti Xiao Tian, Ye Qingyu juga ingin menikmati pemandangan sekitar danau terlebih dahulu sebelum menaiki perahu angsa. Baiklah, jawab Xiao Tian. Karena Ye Qingyu percaya bahwa tidak ada yang mengenal mereka, dia memegang tangan kirinya dan meletakkan kepalanya di bahunya. Wajah Xiao Tian tersenyum lembut. Dia senang dengan tindakannya dan segera meremas tangannya lebih erat. Mereka tetap dalam posisi yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama kurang lebih 2 menit. Hal ini membuat Ye Qingyu terkejut dan menatapnya. Ketika Xiao Tian menyadari bibinya sedang menatapnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, Qingyu? Aku hanya terkejut karena kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang. Biasanya kamu langsung mencoba merayuku dengan kata-kata manismu, setiap kali mereka bersama, Xiao Tian selalu berusaha merayunya. Tidak ada satu hari pun Xiao Tian tidak mencoba merayunya atau memanfaatkannya. Karena alasan ini, Ye Qingyu merasakan ada yang aneh ketika Xiao Tian tidak melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Jadi, kamu ingin aku merayumu, iya. Karena bibinya mengatakan hal seperti itu, Xiao Tian memutuskan untuk merayunya. Qingyu, kamu. Tapi sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya,
Ye Qingyu menutup mulutnya dan berkata, lupakan. Aku tidak ingin mendengar kata-kata manismu sekarang. Hehe, setelah melepaskan tangannya dari mulutnya, Xiao Tian berkata, karena kamu tidak ingin mendengarnya, bagaimana kalau kamu mencoba merayuku? Kenapa aku harus merayumu? Itu tugasmu sebagai Ma. Ye Qingyu menghentikan kata-katanya dan menangkupkan wajahnya. Kemudian dia menatap matanya dan berkata dengan suara lembut penuh kasih. Tian, sayangku, meskipun kamu sangat jelek dan juga binatang buas, tapi aku tetap mencintaimu sayang. Aku tahu memiliki wajah jelek itu sulit bagimu, tapi tolong ingat ini. Meskipun kamu adalah pria paling jelek di dunia, tapi cintaku padamu tidak akan berkurang sedikitpun. Meski perkataannya manis namun beberapa kali disebut jelek membuat sudut bibir Xiao Tian berkedut dan kehilangan kata-kata. Puff, haha, Ye Qingyu tidak bisa menahan tawanya saat melihat ekspresi wajahnya. Saat ini, Xiao Tian masih tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya, yang tertawa bahagia. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya jelek. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pemuda tampan, dan ia juga percaya bahwa tubuh pendahulunya termasuk dalam kategori orang tampan. Ye Qingyu senang saat dia bisa membuat keponakannya terpana dengan kata-katanya karena sudah lama sekali dia tidak bisa membuatnya berekspresi seperti itu. Kenapa kamu masih diam saja? Ah, aku tahu, kamu pasti senang sekali sampai tidak bisa berkata-katakan. Jadi, bagaimana? Aku, kekasihmu, juga berbakat mengucapkan kata-kata manis kan? Tentu saja, Xiao Tian tidak marah karena dia tahu dia sedang bercanda. Ya, seperti yang diharapkan dari kekasihku, dia bisa melakukan apa saja. Tapi kekasihmu adalah pemuda yang baik, bukan orang yang jelek. Oh, Ye Qingyu pura-pura terkejut. Tetapi dibandingkan dengan semua pria di dunia, kamu adalah yang paling jelek, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah pemuda yang tampan? Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang juga diharapkan oleh Xiao Tian. Dulu bibinya selalu menggoda pendahulunya, namun sejak ia mengambil alih tubuh pendahulunya, ia tidak pernah melakukannya lagi. Karena alasan ini, Xiao Tian membiarkan dia menggodanya sesuka hatinya. Seolah-olah Xiao Tian adalah orang yang terlahir dengan wajah jelek, Ye Qingyu mencium keningnya dan mencoba menghiburnya. Jangan memasang wajah seperti itu, kamu seharusnya bahagia sekarang karena kamu memiliki wanita cantik sepertiku sebagai pacar. Jadi, kamu harus memperlakukanku lebih baik mulai sekarang. Apakah kamu mengerti, pacarku yang jelek? Ya, aku mengerti. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak. Lalu dia menyentuh bibirnya dan melanjutkan, tapi bisakah kamu mencium bibir kekasih jelekmu juga? Aku tidak mau. Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu menoleh ke sisi lain. Namun, senyuman masih terlihat di wajah cantiknya. Kemudian Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajahnya karena dia ingin mencium bibirnya sebagai hukuman karena menggodanya tadi. Seperti apa yang dia lakukan di kapal kafe, ketika Ye Qingyu melihat wajahnya semakin dekat ke wajahnya, dia menutup matanya dan siap menyambut ciuman itu. Dalam waktu kurang dari 2 detik, bibir Xiao Tian bertemu dengan bibir cantiknya yang lembut. Xiao Tian tidak segera menghentikan ciumannya dan mulai menatap matanya yang tertutup. Saat ini, Xiao Tian merasa beruntung memiliki keluarga dan kekasih seperti Ye Qingyu. Tidak hanya dia cantik, tapi dia selalu peduli padanya. Karena Xiao Tian masih menciumnya, Ye Qingyu perlahan membuka matanya. Dan seperti yang dilakukan Xiao Tian, dia tidak menghentikan ciumannya dan menatap mata hitamnya. Tapi ketika Xiao Tian tiba-tiba memegang tangannya dan meremasnya, Ye Qingyu perlahan menutup matanya lagi. Saat bibir Xiao Tian berada di leher Ye Qingyu, dia perlahan menutup matanya dan menikmati aroma tubuhnya. Yang mengejutkannya, Ye Qingyu tiba-tiba meletakkan es krim yang ada di tangan kanannya di depan wajahnya dan berkata, Tian, kamu bisa menjilatnya sekarang, tapi kamu tidak bisa menggigitnya. Tidak, kamu bisa menyimpan es krimnya sendiri. Aku tidak menginginkannya lagi. Xiao Tian ingin menikmati kehangatan tubuhnya. Itu sebabnya dia langsung menolak. Jika kamu berkata begitu, aku akan makan es krimnya sendirian. Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu mulai menjilat es krimnya lagi.